Salam. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersuka cita karena sore hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya, Bapak Mama sekalian, untuk ada di dalam persekutuan dalam ibadah di rumah Bapak Erlis, Mama dan anak-anak. Keluarga yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah berdampak untuk keluarga kita dengan menjaga hidup kita untuk terus ada dalam terang firman Allah? Maka kita akan menjadi berkat dan juga berdampak bagi keluarga dan sesama kita. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan saat ini lewat ibadah bersama. Kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 15. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ayatnya yang ketiga. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau dari pagi, siang hingga sore hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah persekutuan pada malam hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita memuji Tuhan dari pujian rohani, Ku hidup baginya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami ada di hadirat Bapa di sorga. Dalam segala kerinduan hati kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, satu-satunya penuntun dalam kehidupan kami yang mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran adalah firman kebenaran. Untuk itu ya Tuhan, kami memberi hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirman bagi kami ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Untuk itu saya menyebut Bapak Mama sekalian berdiri. Kita membaca dari kitab pertama Yohanes 2 ayat 6. Karena satu ayat, kalau kita sudah dapat semua, kita membaca secara bersama-sama. Dan siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Mama untuk duduk kembali. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada kita adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Saya mau bertanya, hidup yang berkenan kepada Allah seperti apa yang diinginkan Tuhan dari saya, Bapak Mama sekalian? Hal yang kedua, apakah kita percaya kepada Tuhan sebagai Allah kita atau tidak? Pasti saya dan Bapak Mama akan menyatakan bahwa saya percaya Tuhan. Pasti ini terucap melalui bibir mulut kita bahwa kita semua percaya kepada Tuhan. Biasanya kalau kita menaruh kepercayaan kepada seseorang, pasti kita sudah mengenal dia, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Seperti kita, kalau kita biasa kita berdoa, ya Tuhan Bapa di sorga. Berarti kita meyakini bahwa Dia Tuhan adalah Bapa kita. Kita mengenal Tuhan adalah Bapa kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan adalah Bapa kita? Apakah kita menganggap Tuhan Bapa kita kalau Dia menolong kita? Ataukah kalau kita berada dalam kesesakan, kita memanggil Dia? Ataukah setiap hari kita memanggil Dia di dalam doa dan pengharapan kita? Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Surat 1 Yohanes ditulis oleh Yohanes, Rasul Tuhan Yesus Kristus. Dia menulis ada 5 kitab. Dia menulis kitab Yohanes, 2, 3 Yohanes, dan juga Yudas. Dia sebagai Rasul Tuhan, sebagai murid Tuhan, dia mengenal betul siapa Tuhan itu. Dia mengenal karena apa? Dia melihat Tuhan itu karena dia mendampingi Tuhan dalam setiap pelayanannya. Dan ketika dia menulis surat 1 Yohanes, jemaat waktu itu di dalam keadaan dalam pergumulan karena ada perpecahan jemaat. Kenapa ada perpecahan jemaat? Karena ada ajaran yang berbeda. Ajaran yang menyangkal bahwa Tuhan adalah juru selamat. Salah satunya itu. Mereka menyangkal, mereka tidak percaya bahwa ada Tuhan sebagai anak Allah. Di situ jemaat itu akhirnya terpecah karena ada ajaran yang sesat. Saya bilang ada ajaran yang sesat waktu itu. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini juga kita mengalami beberapa ajaran yang sesat dalam kehidupan kita sendiri. Misalnya agama Kristen progresif yang baru-baru itu. Kita
kita tahu bahwa itu ajaran sesat. Kita tahu dari mana Bapak Mama sekalian bahwa itu adalah ajaran sesat. Kita bisa tahu ketika kita bisa memakai penyaring dalam kehidupan kita. Apa itu penyaring dalam kehidupan saya dan Bapak Mama? Yaitu firman Tuhan. Dan bagaimana kalau itu penyaring itu kita tidak pakai di dalam kehidupan kita, apalagi kita tidak tahu firman Tuhan itu, maka kita akan menjadi jemaat yang ikut-ikutan. Orang bawa ke sini kita ikut, orang bawa ke situ kita ikut. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada kita hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau tadi kita tahu bahwa kita percaya Tuhan, berarti kita mengenal Tuhan. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan tadi katakan, siapa yang menyatakan bahwa ia tinggal di dalam dia di sini berarti Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia wajib, berarti tidak boleh tidak, harus. Apakah saya dan Bapak termasuk orang yang dikatakan di situ yang harus atau tidak? Saya bisa menyatakan bahwa kita harus, karena kita anak-anak Allah. Kita harus mencontohi Tuhan sebagai teladan. Apa yang perlu kita contohi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia hal yang paling pertama itu, dia selalu berdoa. Ketika masih gelap, masih hampir siang, dikatakan di dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Ini hal yang perlu kita contohi. Apakah di dalam kehidupan saya dan Bapak Mama sekalian, pagi-pagi kita bangun langsung turun dan langsung lihat kerja, atau pagi-pagi kita turun kita berdoa dulu? Tuhan masih pagi-pagi benar dia berdoa. Ini yang perlu kita contohi. Dan ketika dia mau memilih murid-murid, 12 murid-murid itu, dia juga berdoa. Dan ketika dia mau dibunuh di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia masih berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada, tetapi jangan kehendak saya, tapi biarlah kehendak Bapa yang menjadi. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu hal yang pertama. Tuhan selalu dimanapun dia berada, dia berdoa. Dia mencari tempat yang sunyi untuk dia berdoa, supaya dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia sebagai anak Allah, kita juga anak Allah. Kita juga wajib untuk kita berdoa. Kapanpun, dimanapun. Bukan pada saat kita terdesak baru kita berdoa, tetapi saat kapanpun kita bangun pagi-pagi kita sudah berdoa. Hal yang kedua yang dapat kita contohi, Allah itu adalah kasih. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih ini yang paling terbesar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mencontohi bahwa kasih itu lebih besar dari segala-gala. Dulu orang bilang, ada pepatah bilang, tidak sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Tetapi sekarang itu tidak berlaku. Saya bilang sekarang itu tidak berlaku karena apa? Biar kita sayang belum tentu kita kenal, belum tentu kita sayang. Ini bukti dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga skop kita. Kita kenal bahwa ini saudara kita, tetapi ada permusuhan di antara kita satu dengan yang lain. Kita tidak mau mengampuni di dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi saya dan Bapak Mama, meniru Tuhan Yesus yang dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus itu gampang atau susah? Ini pertanyaan datang kepada saya dan Bapak Mama. Gampang atau susah? Tentunya pasti kita bilang, ada yang bilang gampang-gampang susah. Ada yang bilang susah. Tapi mari kita senantiasa kita bertanya di dalam hati kecil kita. Kalau kita bilang susah, kalau saya bilang gampang. Kenapa saya bilang gampang? Bukan karena saya sudah bisa melakukan semua apa yang Tuhan katakan, bisa meniru. Tetapi saya mau katakan, ketika kita bisa menyerupai Tuhan, kalau kita hidup melekat pada pokok anggur,
Tuhan itu pokok anggur. Kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, maka apapun kita mampu untuk melakukan itu semua. Dikatakan di situ, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita berbuah lebat. Bagaimana kita dapat berbuah lebat? Ini pergumulan saya dan Bapak Mama sekalian. Bagaimana supaya kita dapat berbuah lebat? Kita hidup di dalam Tuhan dan kita berbuah lebat itu. Ada buah-buah di dalam kehidupan kita. Jadi orang bisa merasakan ketika orang melihat tingkah laku kita. Bukan sekedar kita hanya omong saja. Saya tadi membaca itu. Ada satu orang psikologi. Ada pertanyaan dari dia punya orang yang dia mau menolong. Dia bilang, bagaimana saya mengasihi Tuhan kalau saya lihat orang-orang yang pengikut Tuhan saja, mereka tidak pernah menghargai saya. Mereka menyakiti saya. Bagaimana saya mengikut Tuhan? Saya terkejut ketika saya membaca itu. Bagaimana orang mau mengikut Tuhan kalau dia melihat pengikut-pengikut Tuhan menyakiti dia? Bagaimana dia mau percaya Tuhan? Ini kembali kepada saya dan Bapak Mama sekalian. Kita jangan sekedar kita bicara, tetapi mari kita minta roh Tuhan. Jadi kita bisa menghasilkan buah-buah, yaitu buah roh di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, bukan kemarahan. Seringkali kita membalik itu. Bukan kita kemurahan, tetapi kita marah-marah di dalam kehidupan kita. Apalagi kita ibu-ibu. Kita tidak memakai buah roh supaya kita berbuah. Kalau kita berbuah, kita bisa dirasakan oleh bukan saja untuk keluarga kita, orang lain melihat dan orang lain, aduh baik itu orang itu, biar dia begini melihat biasa, dia punya hidup baik. Tetapi sekali lagi yang mau saya katakan bahwa itu wajib. Firman Tuhan bilang wajib hidup sama seperti Kristus, walaupun dalam kehidupan kita sehari-hari memang sulit untuk kita lakukan, tetapi tidak sulit kalau kita memberi diri, kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita rendah hati sehingga bukan kita punya ego yang nampak, tetapi Tuhan yang nampak di dalam kehidupan. Memang ini sulit dalam kehidupan kita. Sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita bisa mengampuni orang yang ketongson ada salah, orang fitnah ketong. Susah itu ketong mengampuni. Tetapi pengampunan itu bisa dilakukan kalau roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan berbuah lebat. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita membawa firman ini dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari? Bagaimana kita membawa firman ini dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari, di dalam pergumulan kita? Mungkin kita bisa meneladani Tuhan. Satu, kita berdoa, tadi saya katakan. Satu, kita berdoa. Dan kita dengan rendah hati kita bisa datang kepada Tuhan untuk kita kasih tahu bahwa Tuhan beta sone mampu. Doa kita yang benar bukan berarti doa yang berapi-api, atau doa dengan menangis, atau doa dengan, saya bilang bisa katakan bahwa doa secara teroris. Ada kita sebagai orang Kristen kadang-kadang kita berdoa keliru. Kadang-kadang kita bilang Tuhan hancurkan. Itu kita seperti teroris. Hancurkan, putuskan, sembuhkan. Jangan kita berdoa sedemikian. Doa yang dijawab Tuhan bukan doa yang dengan menangis. Doa yang dijawab Tuhan bukan doa yang kita datang dengan kata-kata yang tidak baik. Tetapi doa yang dijawab Tuhan, doa yang penuh dengan penyerahan diri. Kita menyerahkan diri. Saya juga terkadang dalam kehidupan saya, dengan berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ada kalanya dalam diri saya, ketika saya berdoa, pokok doa saja mungkin suami tidak tahu, tetapi saya bisa berdoa, saya bisa sampaikan ini dengan Tuhan. Tuhan, saya begini, keadaan begini. Mungkin di antara kita, Bapak Mama sekalian, mungkin kita berdoa nih, ada kalanya kita tidak, suami istri juga tidak tahu apa yang kita berdoa. Inilah Tuhan.
Rahasia kita dengan Tuhan tidak pernah ada. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar setiap doa dan pengharapan kita. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan doa kita mampu menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita membaca firman Tuhan. Kita lebih mengenal Tuhan dari dekat. Kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu setiap hari kita baca satu ayat saja. Itu kekuatan bagi kita. Kita tahu bahwa ada firman Tuhan bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu ayatnya yang ke-9. Siapa yang berkata bahwa di dalam dia ada terang, tetapi dia membenci saudaranya, dia ada dalam kegelapan sampai sekarang. Ini firman Tuhan. Kalau kita membenci saudara-saudara kita, berarti kita berada dalam kegelapan. Ini firman Tuhan yang kata. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadikan firman Tuhan itu satu-satunya kekuatan dan penyaring dalam kehidupan kita. Kita jangan percaya orang-orang semua. Siapa yang bilang begini ketika kita menghadapi masalah, kita jangan datangi orang-orang. Firman Tuhan itu menguatkan kita. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang lain dikatakan bahwa kita harus senantiasa punya kasih di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, kasih itu menjadi satu keharusan bagi kita. Mengasihi, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kepada kita itu gampang, tetapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita itu sulit. Tetapi tidak sulit kalau kita senantiasa memberi diri kita, berserah, kita berdoa berserah, biar Roh Kudus yang melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa seringkali ketika kita buka mata, ada saja tantangan di hadapan kita. Ketika kita melihat tantangan di hadapan kita, jangan kita senantiasa kita marah, tetapi mari kita bertanya kepada Tuhan. Kita komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, beta lihat ini, ke mana beta bersikap? Bagaimana saya harus bersikap ketika saya menghadapi ini, menghadapi itu di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak bertanya kepada Tuhan, tapi seringkali kita bertanya kepada orang yang di sekeliling kita. Baik orang itu orang di dalam Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan, maka dia akan membawa kita pada penyesatan demi penyesatan di dalam kehidupan kita. Jadi ajaran sesat tidak saja dulu, tetapi kita tahu bahwa dari dulu hingga saat ini ada penyesatan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan, seperti tadi yang sudah saya katakan. Hidup beberapa yang sudah saya katakan. Kita punya buah-buah roh di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa dari hari ke hari kita boleh senantiasa bersama Tuhan dan keselamatan itu menjadi milik kita. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita banyak sekali ajaran-ajaran sesat di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita menyaring itu semua dengan firman yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Kita senantiasa menyaring itu agar kita mampu untuk melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Mama sekalian, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi, sambil kita memberikan persembahan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin
menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita masuk dalam doa syafaat sekaligus kita doa syukur Tuhan. Mungkin dari Bapak Mama sekalian. Saya kalau doa kasih cucu yang sekarang ada dirawat di rumah sakit St. Hans dari SOE baru melahirkan tanggal 25. Jadi rujuk datang di Naibonat, dari Naibonat rujuk ke rumah sakit umum. Jadi karena kekurangan darah atau bagaimana, jadi tadi ada telepon dari rumah sakit cari yang golongan darah A. Jadi tadi anak buah yang laki-laki telepon dan teman-teman semua bisa tolong kok. Jadi sekarang harus kumpul di PMI untuk donor darah. Karena memang ada ya sangat sekarat. Mari Bapak Mama kita mendukung Nona Pianka, dan juga ada satu pergumulan di kita Rayon 7. Kita bergumul, kita berdoa untuk anak kekasih kita Daniel yang dirawat di rumah sakit. Mari kita tenangkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan suara-Mu. Tetapi ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada bertakhta di dalam hati kami, agar ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami jangan keraskan hati kami. Ketika di dalam hati kami masih ada beban-beban dosa, di dalam hati kami masih ada dendam, Tuhan Allah Bapa kami, ampuni kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu senantiasa menguatkan kami untuk kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mau jujur berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bertakhta di dalam hati kami, agar kami mampu meniru Engkau sebagai teladan bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini kami sehati, kami seroh, kami datang menatang Bapak Herlis, Mama bersama anak kekasih mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam pergumulan-pergumulan mereka, kami tidak tahu, tapi Tuhan Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Engkau tahu apa yang mereka pergumulkan pada hari ini Tuhan. Mereka bersyukur di mana anak kekasih mereka Pianka boleh lulus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati anak-Mu di dalam masa depannya, cita-cita harapannya kami taruh dia dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai dia di dalam setiap langkah kehidupannya, agar dia terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber hikmat baginya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi dia di dalam masa-masa remajanya ya Tuhan. Tuhan karuniakan kepadanya cinta kasih, agar di dalam cinta kasih dia senantiasa boleh melanjutkan pendidikannya dengan berserah kepada Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami. Pergumulan Bapak Herlis dalam tugas pekerjaan, Mama dalam tugas pekerjaannya ya Tuhan, Engkau senantiasa karuniakan kepada mereka kesabaran, ketabahan. Engkau karuniakan kepada mereka hikmat, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Kesehatan Tuhan Engkau berikan, agar di dalamnya mereka tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini, kami berdoa bagi cucu dari Bapak Jami. Tuhan Allah Bapa kami, pemilik kehidupan ini, kami taruh cucu ini yang sedang dirawat di rumah sakit ke dalam tangan pengasihan. Kalau boleh kami minta ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pulihkan, tetapi jangan kehendak kami yang jadi,
Karena kami tahu kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kuatkan keluarga agar di dalam pengobatan ini keluarga boleh mendampingi dengan tahu bahwa ada Tuhan di samping mereka sebagai dokter di atas segala dokter. Tuhan, usaha-usaha mereka, para medis yang merawat, Tuhan Engkau memberkati agar dari tangannya boleh terjadi pemulihan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih. Kami sehati, kami seroh, kami membawa anak kekasih Daniel ke dalam tangan pengasihan. Ya Tuhan, Engkau dengar jeritan anak ini ya Tuhan. Engkau tahu apa yang dia derita. Engkau pemilik kehidupan. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memberkati anak ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepadanya. Pemulihan boleh terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi Oma Besi, Kakak Ella, Kakak Erwin. Tuhan Allah Bapa kami, karuniakan kesabaran di dalam hati mereka, keteguhan iman, kekuatan, agar di dalam kekuatan iman yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka mampu melihat bahwa Engkau adalah Tuhan dokter di atas segala dokter. Engkau adalah Tuhan yang patut mereka puji dan mereka sembah. Di dalam setiap mereka menanti jawaban Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi kami masing-masing yang ada di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Dari atas ketinggian-Mu Engkau tahu apa yang kami pergumulkan. Mari Tuhan, Engkau berikan kesabaran, ketabahan kepada kami untuk kami senantiasa boleh melihat janji Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat jawaban Tuhan yang pasti. Berikan kesabaran di dalam hati kami agar kami mampu menanti jawaban Tuhan yang terindah bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa bagi semua anggota Rayon 7 yang sampai dengan detik ini belum pernah untuk mengikuti ibadah. Tuhan, Engkau mengenal mereka, apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, Engkau lebih tahu. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati mereka agar saat yang Tuhan izinkan mereka boleh bersama-sama dengan kami bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu. Ketika Tuhan Engkau mendapati mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Allah Bapa kami, mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Ketika mereka dalam masalah, persoalan, Tuhan tolong mereka. Kuatkan mereka agar mereka mampu menghadapinya. Karena ada tangan Tuhan yang memeluk mereka di dalam setiap tantangan dan cobaan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, gereja kami taruh dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Mama Pendeta Ita bersama seluruh majelis dari Rayon 1 sampai Rayon 10 di dalam tangan Tuhan. Kuatkan kami agar kami mampu untuk menjadi saksi. Kami mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di muka bumi ini. Karena Engkau yang mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Untuk itu ya Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkatinya agar persembahan ini boleh dipergunakan untuk kelebaran nama Tuhan di muka bumi ini, terkhususnya di gereja kami Ora et Labora. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang-orang yang mengelolanya ya Tuhan. Beri mereka hikmat agar dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka mampu mengelolanya seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Engkau memberkati khususnya di Kupang NTT ini ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin agar mereka boleh mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, mengampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penjawab doa kami yang pasti itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 ayatnya yang pertama. Engkau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat
Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami. Tetapi ya Tuhan, kami tidak mampu berjalan setapak kaki pun, selangkah pun, tanpa pengawal daripada Engkau. Tanpa Engkau menuntun kami, kami tidak mampu menghadapi hari esok. Tuhan, untuk itu ya Tuhan, mari Tuhan, Engkau pengawal yang setia, tuntun kehidupan kami, agar kami boleh kembali dengan damai sejahtera, dan kami senantiasa terus ada di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Shalom.